Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Aktuaria, Ibu Yani Agus Priani ME, dan teman-teman asuransi syariah kelas C semester 5 yang berbahagia. Pada video kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami tentang jaminan sosial. Perlu teman-teman ketahui, jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sebagaimana yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H yang berbunyi, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Maka kami dari kelompok 9 mengusung judul makalah yaitu tentang sistem jaminan sosial secara umum dan badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia. Sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu nama-nama kelompok dari kelompok 9. Saya Ais Sri Pujiati, ada teman saya Alfia Musdalifah dan Dede Ib Sarif Hidayat. Selanjutnya di sini ada pengertian jaminan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, di mana pasal 1 ayat 1 mendefinisikan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dan pasal 1 ayat 2 mendefinisikan sistem jaminan sosial nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Dari definisi di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa adanya jaminan sosial itu memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja serta keluarganya. Dengan adanya perlindungan dasar akan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan sebagai pengganti atau seluruh penghasilan yang hilang. Dan selanjutnya ada menciptakan ketenangan kerja, adanya upaya perlindungan terhadap risiko yang akan terjadi pada diri kita sendiri. Selanjutnya dalam jaminan sosial itu terdapat aspek jaminan sosial. Nah, aspek jaminan sosial ini memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja serta keluarganya. Nah, dengan adanya aspek jaminan sosial ini, upaya perlindungan dasar akan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan sebagai pengganti atau seluruh penghasilan yang hilang. Selain itu juga dapat menciptakan ketenangan kerja karena adanya upaya perlindungan terhadap risiko ekonomi maupun sosial. Lalu adanya aspek jaminan sosial itu upaya perlindungan dan terciptanya ketenangan kerja agar nantinya berdampak meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya ada tujuan jaminan sosial. Nah, tujuan adanya sistem jaminan sosial nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan: pertama, hilang atau berkurangnya pendapatan; kedua, karena menderita sakit; ketiga, mengalami kecelakaan; keempat, kehilangan pekerjaan; kelima, memasuki usia lanjut atau pensiun. Selanjutnya ada prinsip jaminan sosial nasional. Yang pertama, prinsip kegotong royongan. Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat. Kedua, prinsip nirlaba, yaitu pengelolaan dana amanah tidak dimaksudkan mencari laba bagi badan penyelenggara jaminan sosial, akan tetapi tujuan utamanya yaitu penyelenggaraan jaminan sosial adalah hukum utama untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Yang ketiga ada prinsip keterbukaan, efisiensi, dan efektivitas, yaitu prinsip ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya. Yang keempat ada prinsip kehati-hatian, yaitu prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.
Yang kelima, prinsip akuntabilitas, yaitu pelaksanaannya program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, ada prinsip portabilitas, yaitu jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketujuh, yaitu prinsip kepesertaan bersifat wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Dan yang kedelapan, ada prinsip dana amanat. Nah, dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta. Dan yang kesembilan, yaitu prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial. Di sini pada kesempatan kali ini saya mencoba menjelaskan atau memaparkan terkait slide yang ke-6 dari kelompok 9. Nah, slide ke-6 ini ada menerangkan tentang 9 cabang jaminan sosial menurut Konvensi ILO nomor 102 tahun 1952. Yang diantaranya, sebelum saya menyebutkan, saya akan memaparkan, menjelaskan tentang ILO. Apa sih itu ILO? ILO adalah sebuah organisasi perburuhan internasional. Jadi ILO ini merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, dan bermartabat. Di antaranya jaminan sosial berkompensi itu ada 9. Yang pertama yaitu pelayanan kesehatan, santunan selama sakit, jaminan hari tua. Yang keempat itu jaminan kecelakaan kerja. Dan yang kelima santunan. Santunan ini bersifatnya pada orang-orang yang tidak mampu atau kepada yatim piatu. Yang keenam perawatan kehamilan, yang ketujuh santunan pengangguran, yang kedelapan itu santunan kecacatan, dan yang terakhir atau yang kesembilan yaitu santunan janda dan ahli waris. Baiklah, terima kasih. Baik, yang slide ketujuh ini menjelaskan tentang konvensi atau prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial. Di antaranya prinsip tersebut ada 5. Yang pertama, manfaat yang diberikan pasti. Yang kedua, penyelenggaraan melibatkan partisipasi tripartit untuk menjamin terselenggaranya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pemberi kerja. Yang ketiga, prinsip yang ketiga ialah negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan yang benar dan hak jamin. Yang selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu pembiayaan program oleh pajak atau kontribusi. Yang kelima atau yang terakhir, prinsip konvensi yaitu tinjauan aktuaria berkala untuk menjamin kesehatan atau kesahan program. Jadi yang poin terakhir ini tinjauan aktuaria berkala untuk menjamin kesahan program. Baiklah, terima kasih. Baik, yang selanjutnya saya menjelaskan tentang model penyelenggaraan jaminan sosial. Jadi model dalam penyelenggaraan jaminan sosial adalah berbasis konsep solidaritas, yakni masyarakat berkontribusi secara gotong royong, saling membantu satu sama lain. Selain masyarakat, biaya kontribusi juga ada sebagian yang dibayarkan oleh pemerintah atau perusahaan pemberi pekerja. Adapun lembaga penyelenggaraan jaminan sosial yaitu BPJS akan menganut 3 model. Jadi
Tiga model ini diantaranya yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, BPJS atau BPJS Kesehatan. Yang kedua itu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Yang terakhir, yang ketiga yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS khusus militer. BPJS juga memiliki undang-undang atau memiliki peraturan yang mengatur setiap program-programnya. Nah, adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan jaminan sosial ada 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial, yaitu yang pertama, 1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas. Dan yang terakhir atau yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara. Nah, jadi sebuah atau suatu BPJS juga tidak luput dari pantauan pemerintah. Jadi di sini pemerintah membuat undang-undang untuk intinya untuk lebih terorganisir, untuk lebih terpantau, diperhatikan oleh pemerintah tersebut. Baiklah, terima kasih penjelasan dari saya. Mungkin cukupkan. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang ada di Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan BPJS itu ada 2, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai 2 badan penyelenggara jaminan sosial tersebut, serta fungsi dan peranannya masing-masing. Yang pertama yaitu ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Kesehatan terdiri dari 2 kelompok, yaitu yang pertama PBI Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan. Maksudnya di sini adalah PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang notabene mereka adalah seseorang yang tidak mampu untuk membayar iuran setiap bulannya. Sebagaimana diamanatkan dalam UU SJSN yang iurannya ditanggung pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Nah, peserta PBI ini adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah. Yang kedua yaitu peserta yang bukan PBI. Peserta bukan PBI ini jaminan kesehatannya terdiri dari yang pertama yaitu pekerja penerima upah dan anggota keluarganya. Yang kedua yaitu pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya. Dan yang ketiga yaitu bukan pekerja dan anggota keluarganya. Selanjutnya yaitu ada fungsi BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Selanjutnya yaitu peran BPJS Kesehatan. Dalam melaksanakan fungsinya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, BPJS Kesehatan berperan dan bertugas untuk yang pertama yaitu melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta. Yang kedua yaitu memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja. Yang ketiga yaitu menerima bantuan iuran dari pemerintah. Yang keempat, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta. Yang kelima, mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial. Yang keenam, yaitu memberikan manfaat dan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial. Dan yang terakhir, yaitu memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. Selanjutnya yang kedua yaitu ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan dan terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi peserta dan atau anggota keluarganya. Selanjutnya, adapun fungsi dan peran BPJS Ketenagakerjaan ini ada 4, yaitu yang pertama ada program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK. Program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK ini adalah program yang memberikan perlindungan dalam rangka menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian ataupun cacat karena kecelakaan kerja, baik secara fisik maupun secara mental. Yang kedua yaitu ada program Jaminan Hari Tua. Nah, program Jaminan Hari Tua ini adalah program yang ditujukan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, ataupun meninggal dunia. Yang ketiga yaitu ada program Jaminan Pensiun. Program jaminan pensiun ini adalah program yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurangnya penghasilan karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Yang terakhir yaitu ada program jaminan kematian. Nah, program jaminan kematian ini adalah program yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.